Oke, lanjut kabar yang cukup manjos. Nah, yang pertama nanti datang dari perkembangan calon jet tempur Indonesia generasi kelima rasa kebab, yaitu Kaan, bos. Nah, jadi baru-baru ini sebuah media asing yaitu Oksu.az ternyata telah melakukan wawancara eksklusif kepada CEO Turkish Aerospace Industries, TAI alias TUSAS, yaitu Mr. Mehmet Demiroglu, yang akhirnya buka-bukaan soal perkembangan jet tempur generasi kelima kebanggaan mereka, bos, yaitu Kaan yang katanya bakal diekspor ke Indonesia. Nah lo, lantas bagaimanakah itu perkembangannya? Apakah engine-nya sudah mature alias matang? Kapan dikirim ke Indonesia? Menurut hasil wawancara beliau, setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah gacor. Korea Selatan baru-baru ini ternyata lagi meluncurkan KF-21 varian baru, bos, yaitu KF-21EJ. Nah, lantas jet tempur KF-21 seperti apakah itu? Apakah lebih gacor dari KF-21 Blok 3 yang siluman? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Jadi menurut Mr. Mehmet Demiroglu untuk jet tempur Kaan, targetnya jelas, bos. Indonesia sendiri katanya sudah menaikkan kontrak pembelian 48 unit Kaan dengan nilai fantastis yaitu mencapai 15 miliar dolar Amerika atau sekitar 250 triliun rupiah, bos. Kesepakatan itu pun diteken saat pameran pertahanan IDF 2025 di Istanbul, Turki. Nah, jadi ini jelas bukan lagi wacana tapi sudah deal ya, bos. Kemudian katanya Kaan akan mulai masuk ke Angkatan Udara Turki mulai tahun 2028. Tapi itu yang pakai engine buatan Mamarika, bos. Kemudian untuk yang menggunakan engine lokal TF35000 alias TF35K, beliau katakan pengiriman ke Turki dan ke Indonesia katanya akan dimulai tahun 2032. Nah lo, jadi 2026 ke 2032 artinya ya sekitar 6 tahunan lagi lah. Mudah-mudahan nggak molor dan mudah-mudahan perang dunia belum mulai ya. Kemudian pertanyaannya, progres jet tempur Kaan sekarang gimana, Min? Nah, Demiroglu bilang prototipe Kaan katanya sudah menyelesaikan 3 dari 5 fase uji terbang dan akan masuk tahap pengujian lanjutan mulai tahun 2026 ini. Artinya jet tempur Kaan sudah benar-benar terbang, bos. Tapi ada satu hal penting, mesinnya masih mesin campuran. Jadi maksudnya saat ini jet tempur Kaan masih menggunakan mesin General Electric F110 buatan Amerika. Namun, Turki kini juga sedang mengejar kemandirian lewat mesin lokal yaitu TF35000 tadi. Targetnya, integrasi penuh mesin domestik ini sekitar tahun 2032 alias berbarengan dengan jadwal pengiriman ke Indonesia nih, bos. Nah, pertanyaan pentingnya sekarang, kalau mesin lokalnya baru siap 2032, apakah jet tempur Kaan yang dikirim ke Indonesia nanti sudah full Turki banget atau masih pakai rasa Amerika, bos? Dan apakah target 2032 ini realistis atau berpotensi molor kayak proyek-proyek ambisius lainnya? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi sebelumnya perlu kalian tahu, bos, bahwa ternyata kita Indonesia bukan satu-satunya yang kepincut jet tempur Kaan. Menurut Mr. Mehmet, saat ini Turkish Aerospace Industries sedang aktif bernegosiasi dengan beberapa negara Timur Tengah termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Bahkan target ekspornya nggak main-main, yaitu lebih dari 300 unit untuk pasar global dan kini 48 unit jelas sudah di tangan mereka, bos. Jadi ambisinya ngeri-ngeri sedap. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa ada masalah utama yaitu di engine, bos. Jadi mesin lokal mereka yaitu TF35K ini bisa dibilang jantung sekaligus juga titik rawannya. Kenapa? Karena sampai sekarang jelas mesin masih dalam tahap prototipe dan uji awal, targetnya katanya mulai 2026 ini. Mesin itu sampai saat ini belum pernah diuji di pesawat tempur secara penuh, bos. Artinya belum pernah dipakai terbang sama jet tempur. Dan juga belum terbukti dalam kondisi operasional nyata. Dan itu fakta. Kemudian bikin mesin jet tempur itu bukan kayak kita gulung dinamo Tamiya, bos.
Tantangan mesin jet tempur ini banyak. Materialnya harus tahan suhu ekstrim, karena mesin jet ini bisa panas lebih dari 1500 derajat Celcius. Jadi kalau salah bahan, meleleh bosku. Kemudian jelas presisi manufaktur harus sangat ideal dan super tinggi bos. Selisih mikron aja bisa-bisa mesinnya gagal pula. Kemudian yang lebih gregetnya nih bos, untuk uji durability-nya. Jadi daya tahan dan reliabilitasnya bos. Jadi ini mesin bakal digeber sekencang-kencang mungkin, dan targetnya ini mesin harus kuat ribuan jam terbang tanpa drama. Intinya ya, jangan pula nanti pas digeber sambil terbang, tiba-tiba nge-gym pula ya kan? Waduh, resiko bos. Dan tantangan terakhir jelas adalah minim pengalaman, karena Turki baru pertama kali bikin mesin di kelas ini bos. Jadi apakah target 2032 itu realistis ya? Kalau admin lihat sih terlalu ambisius nggak sih? Bayangin bos, langsung bikin mesin untuk jet tempur generasi 5. Tapi bukan mustahil juga. Kalau semua lancar, 2032 ya bisa tercapai bos. Tapi kalau ada kendala, karena ini pertama kali mereka buat, sangat mungkin bisa molor. Mungkin ke 2035 atau bahkan lebih. Dan ini ya bukan hal aneh sih. Karena perlu kalian tahu, negara seperti Amerika dan Rusia saja butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakan mesin jet tempur mereka. Jadi kalau Turki butuh waktu cuma beberapa tahun, mantap jos di bos. Oke lanjut, kabar kedua. Jadi tanggal 25 Maret 2026 di Korea Selatan, satu kejutan baru muncul bos saat peluncuran produksi perdana KF21 Boramai. Jadi meluncur lagi versi varian baru yang bikin merinding, yaitu KF21 EJ, singkatan dari Escort Jammer. Nah, jadi ini bukan jet yang fokus nembak-nembak rudal jelajah bos, ngancur-ngancurin target ya kan, bukan, tapi lebih fokus buat gangguin musuh. Kalau di Mobile Legends ini role-nya ibarat roamer support spesialis gangguan bos, kayak Digi lah, imut-imut tapi bikin emosi ya kan. Nah, jadi KF21 EJ ini adalah varian peperangan elektronik, alias spesialis pengganggu radar, pengganggu komunikasi, bahkan sistem pertahanan udara musuh. Kalau di Amerika perannya mirip jet tempur EA-18G Growler bos. Kalau di Tiongkok ini sekelas Shenyang J-15DT, Electronic Attack. Jadi kalau di pertempuran nyata perannya adalah mengawal jet tempur lain masuk ke wilayah musuh, mengacaukan radar dan komunikasi mereka, dan bikin sistem pertahanan musuh jadi error 404, target not found. Nah loh, cara kerjanya gimana men? Ya sederhananya ya, jadi ini bakal membawa pod jammer eksternal, yaitu alat ganggu super kuat yang bisa bikin radar musuh berisik, menciptakan target palsu kayak jurus bayangan Naruto atau Sun di Mobile Legends, bahkan mengganggu koordinasi antar unit. Efeknya, musuh jadi keliengan, salah lihat target, telat respon, atau bahkan nembak bayangan sendiri. Nah, yang menarik, KF21 EJ ini fleksibel bos. Potnya itu bisa dilepas, jadi pesawat bisa balik lagi jadi jet tempur biasa. Hemat tapi tetap mematikan. Kesimpulannya, KF21 EJ ini adalah bukti kalau perang modern bukan cuma soal senjata yang meledak-ledak, tapi soal siapa yang bisa mengendalikan informasi di medan laga. Nah, apakah RI bakal ikut tertarik mengembangkan jet tempur ini? Soalnya ini penting banget bos zaman sekarang. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.